Puji nama Tuhan, Shalom, keluarga besar Betani El Bethel Solo Baru, dimanapun kita berada pagi hari ini, kita akan melanjutkan sesi renungan pagi kita tentang menyembah Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami sampai pagi hari ini, kami merasakan kebaikan Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami boleh merenungkan kembali kehidupan kami sebagai seorang pemuji dan menyembah Tuhan, dan kami percaya kasih setia Tuhan memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati pada pagi hari ini, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kehidupan seorang pemuji dan penyembah bukanlah sebuah pilihan, tapi itu adalah suatu panggilan dalam kehidupan kita. Itu adalah suatu keharusan, bahkan itu suatu kewajiban, suatu destiny. Dan itu adalah destiny bagi setiap kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kehidupan kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, setiap kita adalah menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Kehidupan seorang pemuji dan penyembah Tuhan bukanlah sebuah kehidupan yang sulit atau kehidupan yang rumit atau kehidupan yang sukar, tetapi itu adalah kehidupan yang sangat luar biasa. Itu adalah kehidupan sesuatu yang simpel, yang seharusnya anak-anak Tuhan miliki. Karena kehidupan seorang pemuji dan penyembah itu adalah kehidupan kita sendiri murni di hadapan Tuhan. Memahami kehidupan seorang pemuji dan penyembah akan membawa kehidupan kita itu ke level yang lebih tinggi. Karena di dalam kehidupan pemuji penyembah, ketika kita berdoa, memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ada suatu destiny, ada suatu panggilan dalam hidup kita yang harus kita hidupi. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, ada suatu dimensi alam roh, yaitu sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh pikiran kita, oleh akal kita, tetapi Tuhan sanggup bukakan. Di situ ketika kita memuji menyembah Tuhan, ada suatu pintu alam roh yang Tuhan sanggup bukakan, yang hanya mata hati kita, hanya hati kita yang bisa melihat. Dan sebab itu betapa kuasanya ketika kita memuji menyembah Tuhan. Dalam Alkitab ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang kehidupannya suka memuji menyembah Tuhan. Ada Daud yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Dalam sehari 7 kali dia memuji menyembah Tuhan. Ada Daniel, orang yang sukanya memuji menyembah Tuhan, masuk ke dalam tempat tersembunyi dan dia berdoa memuji nama Tuhan. Ada Salomo, dia sangat mencintai Tuhan dan akhirnya dia membangun bait suci untuk Tuhan. Ada contoh juga di perjanjian baru seperti Paulus, Silas, orang yang suka memuji Tuhan dan dia mengalami kuasa ketika pujian itu dinaikkan. Dalam perjanjian lama untuk memuji menyembah Tuhan itu mungkin sesuatu hal yang sulit, karena hanya imam-imam besar yang bisa menghadap tahta Tuhan. Dia membawa sembelihan, membawa korban-korban persembahan kepada Tuhan waktu itu, dan mungkin kesempatan untuk datang menghadap Tuhan itu sangat kecil. Tetapi di perjanjian baru ketika Tuhan Yesus mati dan dia menjadi perantara kita kepada Bapa, maka kita saat ini menyembah Tuhan tidak perlu harus seperti imam besar, tetapi setiap pribadi kita itu adalah orang-orang yang sudah seharusnya bisa menyembah Tuhan, karena kehidupan kita bisa langsung terhubung kepada Bapa. Ketika ada roh Allah dalam kehidupan kita, kita bisa menyembah Tuhan. Dalam kehidupan kita, biarlah menjadi seorang memuji penyembah itu suatu hal yang menjadi gaya hidup kita. Ada satu ayat yang sangat menarik di dalam Mazmur 118 ayat 8. Ayat ini berada di tengah-tengah Alkitab, 594 ayat sebelumnya dan 594 ayat sesudahnya. Di Mazmur 118 ayat 8 ini dikatakan bahwa lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Di tengah dunia dan hal-hal yang tidak menentu saat ini, hal yang baik untuk kita lakukan itu adalah kita berlindung di dalam Tuhan. Karena apa? Nah, Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Karena apa? Ketika kita berlindung kepada Tuhan, otomatis kita hidup percaya kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dan kita menaruh hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Ada dalam ayat dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terus bagaimana cara kita berlindung di dalam Tuhan? Tidak ada cara yang lain selain kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu adalah tempat yang paling aman untuk kita tinggal. Hadirat Tuhan adalah tempat yang paling aman untuk kita berlindung. Dalam hadirat Tuhan itu kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, kita mengingat kasih setia Tuhan, dan kita bisa melakukan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita memiliki kehidupan seorang pemuji penyembah Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kehidupan kita nggak bisa kita jalani sendiri, kita akan senantiasa meminta perlindungan Tuhan. Kita akan senantiasa masuk dalam hadiratnya Tuhan. Ketika kita memastikan hidup kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kehidupan kita memiliki gaya seorang pemuji penyembah Tuhan, otomatis setiap kehidupan kita akan menjadi seorang pemuji penyembah Tuhan. Seorang yang memiliki karakter seorang pemuji penyembah Tuhan. Mazmur Daud itu kesukaannya memuji menyembah Tuhan. Bahkan setiap hari diajar untuk merenungkan firman Tuhan, untuk hidup menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu kehidupan seorang pemuji penyembah itu harus melekat dalam kehidupan kita, bukan menjadi sesuatu hal yang jauh. Kita berpikir bahwa pemuji penyembah itu hanya seorang pelayan Tuhan yang ada di atas mimbar, atau orang-orang yang mempunyai skill untuk bermain musik, bernyanyi. Tapi penyembahan itu adalah hati kita, hati yang terkoneksi dengan Tuhan. Penyembahan itu adalah lahir dari hidup kita, hidup yang sudah diubahkan Tuhan. Penyembahan itu adalah suatu hal yang berharga, yang Tuhan mau, yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Mengapa kita menyembah Tuhan? Karena itulah kesukaan yang Tuhan mau dapatkan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang suka dipuji, suka disembah, suka disanjung, suka ditinggikan. Sebab itu dalam Yohanes 4 ayat 23-24, Bapa menghendaki seorang pemuji dan menyembah. Bapa menghendaki seorang pribadi, yaitu pribadi kita yang mau memuji menyembah Tuhan. Kita dapat memuji menyembah Tuhan tidak bergantung dengan kondisi harus di dalam gereja ataupun harus dalam tempat yang sunyi. Enggak. Kita bisa memuji menyembah Tuhan ketika kita berjalan, ketika kita mungkin naik motor, ketika kita mungkin sedang memasak, ataupun kita sedang melakukan sesuatu hal yang mungkin simple. Kita bisa memuji menyembah Tuhan lewat hati kita. Kita bisa memuji menyembah Tuhan lewat hidup kita. Karena ketika hati sudah dipulihkan, ketika hidup kita sudah diubahkan Tuhan, kita akan selalu terkoneksi dengan Roh Allah. Kita akan selalu terhubung dengan Tuhan, dan kita bisa menyembah Tuhan kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, bahkan situasi sesulit apapun. Tuhan sanggup membuat hati kita bisa menyembah Tuhan. Karena apa? Kita tahu bahwa Roh Allah itu ada dalam kehidupan kita. Kita bisa menyembah Tuhan dimanapun, dalam situasi apapun, bahkan situasi di bawah lembah pun kita bisa menyembah Tuhan. Terus bagaimana kita bisa menyembah Tuhan? Yang pertama adalah ketika hati kita terkoneksi dengan Tuhan. Ketika hati dalam hidup kita terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Roh Allah di dalam kehidupan kita, kita bisa menyembah Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-14 kita akan baca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah yang disebut anak Allah yang bisa menyembah Allah. Dan itu pastikan hidup kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kita bisa menyembah Tuhan. Menyembah dalam situasi apapun, menyembah dalam waktu apapun, menyembah dalam keadaan apapun, menyembah dalam masalah apapun, kita sanggup menyembah karena ada Roh Allah dalam kehidupan kita. Roh Allah terhubung dengan hati kita, dengan hidup kita, dan kita bisa menyembah Tuhan. Ketika kita mengerti hal itu, kita akan bisa mendasarkan hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Tuhan lebih cenderung mencari penyembah, bukan sekedar penyembahan kita. Ketika hati kita, pribadi kita, rohani kita tersambung, terkoneksi dengan Tuhan, kita akan bisa menyembah Tuhan. Yang kedua,
kita melihat kebesaran dan kebaikan Tuhan. Hanya orang-orang yang bisa melihat kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itulah yang bisa menyembah Tuhan. Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-6. Mazmur 145 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Orang yang mengalami kebesaran Tuhan, orang itu akan bisa memuji Tuhan. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan, orang itu bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Orang yang mengalami kedahsyatan Tuhan, orang itu bisa menyampaikan kedahsyatan itu kepada orang lain, karena dia mengalami itu, hal itu pribadi. Mazmur Daud mengalami Tuhan secara pribadi. Daniel mengalami Tuhan secara pribadi. Hanya orang-orang yang bisa mengalami Tuhan secara pribadi, orang itu bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan itu bisa membuat kita memuji Tuhan. Bahkan hal-hal yang kecil yang tidak kita duga pun sanggup membuat kita memuji menyembah Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita menyembah Tuhan? Bagaimana kita menyembah Tuhan? Karena menyembah Tuhan itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mungkin sedang mencintai seseorang, kita mengagumi seseorang, otomatis kita akan melakukan sesuatu hal yang terbaik buat orang itu. Karena apa? Kita mengasihi orang itu. Begitu juga dengan hati kita yang mengasihi Tuhan, otomatis kita akan bisa memuji menyembah Tuhan. Ketika hati kita mengasihi Tuhan, otomatis kita akan selalu rindu dekat dengan Bapa kita. Kita rindu menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kita rindu untuk selalu menyatu dengan Bapa kita. Karena apa? Kita mengasihi Tuhan. Dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kasihlah Tuhan dengan kekuatan. Kita mau menyembah Tuhan dengan kekuatan kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan hati kita. Kita menyembah Tuhan dengan pengertian kita. Kita menyembah Tuhan dengan pemahaman kita, karena Tuhan sudah mengasihi terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Akhir kata ialah keluarga besar kita LBT Solo Baru mengerti betul bahwa panggilan hidup kita adalah seorang pemuji penyembah Tuhan. Setiap hari membangun korban bagi Tuhan, membawa korban bagi Tuhan, membawa mesbah pujian bagi Tuhan. Gereja kita memiliki destiny yang kuat untuk menjadi rahim pergerakan, untuk menjadi tempat melahirkan pemuji penyembah Tuhan, menjadi tempat yang tidak pernah longgar untuk didatangi orang-orang, datangi jemaat untuk menyembah Tuhan. Biarlah kehidupan seorang pemuji penyembah itu boleh dialami dan dimiliki oleh jemaat keluarga besar kita LBT Solo Baru, karena itulah kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah tidak mungkin berada di dalam gereja, ketika kita pulang dari tempat kita beribadah, justru saat-saat itulah kehidupan seorang pemuji penyembah itu harus melekat dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah keluarga besar kita LBT Solo Baru mengerti betul setiap kita dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pemuji penyembah Tuhan, seperti Raja Daud yang kesukaannya bermazmur bagi Tuhan, yang kesukaannya menceritakan kebaikan Tuhan, dan pada akhirnya kita bisa melihat sesuatu hal yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan dengan mata jasmani kita. Tuhan sanggup sediakan ketika pujian penyembahan itu dinaikkan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.